Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku tercinta. Hari ini mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Setelah melewati libur panjang, mudah-mudahan kita memiliki semangat baru. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah teks biografi. Apa teks biografi itu? Nanti akan Ibu jelaskan. Baik, sebelum pada pembelajaran ini, kita mulai dari apa sih biografi itu? Teks biografi dapat dipahami sebagai teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut diteladani oleh kita semua. Ya, Ibu sebagai guru, apalagi sebagai kalian ya. Teks biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks biografi dari tokoh mampu memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Oleh karena itu, teks biografi harus ditulis tentang kehidupan tokoh, mulai dari masalah yang dihadapi, perjuangan yang dilakukannya, hingga keberhasilan yang dicapai. Selain membahas tentang kehidupan yang memiliki nilai teladan, teks biografi juga membahas tentang latar belakang tokoh. Hal ini yang membuat teks biografi sering digunakan untuk memberikan contoh atau teladan yang baik kepada para pembaca. Tujuan dari membaca teks biografi sendiri yaitu mengenal tokoh dan mengetahui pemikiran dan tindakan yang dilakukan kepada dalam menghadapi masalah dalam hidup. Hampir sama dengan teks biografi, salah satu jenis lainnya yang menceritakan kisah hidup seseorang adalah teks autobiografi. Perbedaannya antara teks biografi dengan teks autobiografi yaitu terletak pada penulisnya. Apabila teks biografi tentang kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan teks autobiografi merupakan cerita atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh tokohnya sendiri. Oke, seperti Mahatma Gandhi. Selanjutnya, struktur teks biografi. Sekarang kalian simak struktur teks biografi atau sebagai kerangka untuk membangun isi cerita dan teks biografi. Struktur biografi terdiri satu, orientasi. Orientasi berisi rangkaian yang memuat awal atau pengenalan tentang tokoh yang akan diceritakan. Pengenalan dari tokoh di awal teks biografi cukup ditulis secara umumnya saja. Sebelum kalian menulis orientasi atau pengenalan pada teks biografi, kalian perlu menyiapkan informasi tentang nama tokoh, latar belakang keluarga, pendidikan atau riwayat hidupnya dan sebagainya, hingga alamat rumah dari tokoh. Kemudian informasi yang telah berhasil diperoleh tersebut dapat ditulis dengan menggunakan gaya penulisan naratif. Tidak perlu Ibu ulang ya, naratif itu seperti apa. Kemudian yang kedua, peristiwa atau masalah. Bagian kedua dari struktur teks biografi adalah peristiwa dan masalah atau sering disebut dengan rangkaian peristiwa. Peristiwa dan masalah sendiri memiliki isi tentang peristiwa apa saja yang pernah dialami oleh tokoh secara urut, secara kronologis waktu. Dalam penulisan peristiwa dan masalah dalam teks biografi juga seharusnya ditulis sesuai dengan ketentuan waktu. Tadi Ibu katakan secara kronologis waktu. Dalam penulisan teks biografi, biasanya penulis menyajikan setiap pengalaman yang pernah dialami oleh tokoh dengan disertai persoalan dan konflik. Hal ini akan lebih memudahkan pembaca dalam memahami setiap peristiwa yang pernah dialami tokoh, sehingga dapat dijadikan pembelajaran yang sangat baik. Selain menulis pengalaman persoalan atau konflik dari tokoh, penulis juga perlu menyajikan solusi yang dilakukan tokoh sehingga memperkuat muatan pada teks biografi. Dan yang terakhir adalah reorientasi. Bagian ketiga dari struktur teks biografi ini
biasa juga disebut dengan penutup. Beberapa ahli menyebutkan bahwa reorientasi sendiri sebenarnya merupakan struktur yang bersifat opsional. Hal ini berarti struktur ini boleh ada dan juga boleh ditiadakan. Reorientasi ini biasanya memuat beberapa pendapat dari penulis, mulai dari tanggapan dari penulis terhadap tokoh yang ditulis dan simpulan dari penulis tentang tokoh cerita. Namun, dari 3 struktur yang paling banyak digunakan dalam teks biografi tersebut, Mulyadi mengungkapkan bahwa penulis teks biografi tidak memiliki struktur yang mutlak untuk digunakan. Artinya, penulis memiliki kebebasan dalam menyusun cerita tentang tokoh. Hal yang paling penting dalam penulisan teks biografi adalah kemampuan penulis dalam menggambarkan peristiwa yang dialami dan diangkat menjadi teks dari tokoh yang sudah dipilihnya. Itu bagian struktur. Setelah kalian menyimak dan memahami tentang pengertian dan struktur teks biografi, baiklah Ibu lanjutkan dengan materi tentang ciri-ciri teks biografi. Dalam hal ini, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks biografi yang harus kalian ketahui. Ciri-ciri pada sebuah teks itu sendiri memiliki fungsi untuk membedakan satu teks dengan teks yang lain. Berikut ini adalah beberapa ciri dari teks biografi. 1. Teks biografi harus berisi tentang fakta dan pengalaman hidup dari sang tokoh. Kemudian yang kedua, teks biografi harus memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Dan yang terakhir, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentu saja teladan bagi kehidupannya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks biografi. Setelah kalian mengetahui pengertian, struktur, ciri-ciri, selanjutnya di sini akan Ibu jelaskan tentang kaidah kebahasaan dari teks biografi. Kaidah kebahasaan sendiri dapat dikatakan sebagai gaya bahasa yang dimiliki teks tertentu. Kaidah kebahasaan sering memiliki fungsi untuk membedakan antara teks biografi dengan teks yang lain. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam menulis teks biografi. Di antaranya, 1. Kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks biografi yaitu kata ganti atau pronomina. Penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal atau biasa disebut dengan pronomina ini biasanya dipakai secara bergantian dengan cara menyebut nama tokoh atau nama panggilan tokoh yang diangkat. Contoh kata ganti orang ketiga tunggal dalam teks biografi yaitu seperti dia atau ia atau beliau. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaan kata kerja tindakan. Penggunaan kata kerja tindakan ini banyak digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang diangkat. Contoh kata kerja tindakan dalam teks biografi yaitu seperti kata berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, melempar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kaidah kebahasaan kata adjektiva. Penggunaan kata adjektif banyak digunakan dalam teks biografi untuk memberikan informasi tentang sifat-sifat tokoh secara detail. Contoh kata adjektif atau sifat untuk menjelaskan karakter tokoh dalam teks biografi yaitu seperti pandai, tekun, ulet, rajin, giat, dan sebagainya. Tidak hanya itu, dalam menjelaskan kisah tokoh dalam teks biografi biasanya juga menggunakan kata kopulatif sebelum kata sifat, misalnya seperti adalah atau merupakan. Kaidah kebahasaannya adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif sendiri
banyak dipakai penulis untuk menjelaskan peristiwa dan masalah yang dialami tokoh. Contoh kata kerja pasif dalam teks biografi yaitu seperti dipilih, disuruh, ditegaskan, perintah, diberi, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kata sambung, kata depan atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Ketika jenis kata tersebut banyak digunakan untuk lebih memudahkan penjelasan atau peristiwa dan masalah. Contoh penggunaan kaidah kebahasaan jenis ini dalam teks biografi biasanya misalnya seperti kata sesudah, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, saat itu, dan sebagainya. Yang keenam, kata kerja. Kata kerja sendiri banyak digunakan dan merupakan kata kerja yang berkaitan dengan kondisi mental untuk menjelaskan penggambaran dari tokoh yang diangkat. Contoh penggunaan kata kerja mental dalam teks biografi misalnya seperti menyetujui, menginspirasi, memahami, menyajikan, bisa juga mencintai. Selanjutnya, Bu akan menjelaskan tentang manfaat teks biografi. Selain pada awal pembelajaran tadi sudah Ibu sampaikan, meskipun hanya sekilas, ya baiklah untuk ini Ibu akan membahasnya secara lebih mendetail. Barangkali kalian juga penasaran, apa sih manfaat teks biografi yang bisa kamu dapatkan setelah kamu membaca teks biografi tersebut? Diantaranya satu, bisa mengenal tokoh lebih dekat. Manfaat teks biografi yang pertama ini, baik disadari ataupun tidak, kita akan lebih mengenal tokoh yang dituliskan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Itulah salah satu manfaat dari penulisan teks biografi, di mana kita akan lebih kenal meski tidak pernah bertemu secara langsung. Selain itu, kita juga bisa belajar dari perjalanan hidup mereka serta perjuangan seorang tokoh yang menginspirasi. Manfaat yang kedua, belajar tentang keteladanan. Belajar tentang keteladanan ini, kita akan belajar banyak hal mengenai keteladanan seorang tokoh. Dalam teks biografi, pasti ada poin-poin dan juga keteladanan yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Misalnya saja tentang keteladanan dalam menghadapi masalah hidup dan menjadi seseorang yang dihormati, dikagumi, bahkan menjadi tokoh inspirasi. Selanjutnya, yang ketiga, membangun sebuah motivasi. Ketika membaca teks biografi, tanpa disadari sebenarnya kita akan belajar banyak tentang motivasi. Misalnya, motivasi untuk meraih mimpi, motivasi untuk menghadapi kehidupan, dan masih banyak lagi. Jika berbicara tentang motivasi, terdapat dua dorongan motivasi, yaitu dari dalam diri sendiri dan dari luar diri sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah memahami keputusan tokoh dalam biografi. Dalam teks biografi ada banyak sekali pesan dan gagasan dari tokoh yang digambarkan oleh penulisnya. Gagasan atau pesan yang dimunculkan penulis ini bisa jadi akan berbeda dengan pendapat yang kamu miliki. Dengan semakin banyak membaca teks biografi, maka kamu akan lebih toleran dan lebih terbuka dengan pendapat dari orang lain. Salah satunya dari tokoh yang kita baca. Selanjutnya yang kelima adalah berpikir analitis. Manfaat dari membaca teks biografi yang kelima ini diberikan ketika kamu membaca teks biografi adalah berpikir kritis dan analitis. Seperti yang sudah diungkapkan dalam banyak penelitian bahwa membaca dapat membuat sel saraf menjadi terstimulasi sehingga melakukan proses berpikir. Oleh karena itu, salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca teks biografi. Selain itu, teks biografi tentang para pemikir banyak menyisipkan pemikiran-pemikiran penting dari sang tokoh. Nah, itu tadi manfaat dari kita membaca teks biografi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.